Film dibuka di Kutub Utara, di mana beberapa bahan peledak dijatuhkan ke dalam air untuk dilakukan eksperimen oleh ahli geologi yang bernama Julia dan Oscar. Di saat yang sama, Julia mendapat panggilan dari rekannya yang memperingati Julia agar menghentikan pekerjaannya itu dan pergi dari tempat tersebut. Karena sebentar lagi, ada badai besar akan datang. Di sisi lain, sebuah kapal selam Rusia mendeteksi adanya suara bising yang sangat kuat jauh di dalam dasar laut. Dan lebih anehnya lagi, ada sesuatu di dasar laut mulai naik ke atas. Sementara itu di waktu yang sama, alat pengukur milik Julia juga mulai error diikuti dengan retakan es di sekitar campnya. Alhasil, Oscar pun langsung mengajak Julia untuk pergi dari tempat itu secepatnya menggunakan motor salju. Es pun mulai retak di mana-mana hingga membuat motor salju yang dikendari oleh Oscar terlempar dan meledak. Dari kejauhan juga terlihat tempat camp mereka yang hancur dan tak tersisa. Kini hanya Julie dan Oscar yang terjebak di tempat dingin tersebut. Di samping itu, kapal selam tiba-tiba menabrak sesuatu. Jadi, kapten meminta agar menghindar dengan cara menyelam ke lebih dalam. Namun guncangan tabrakan itu terlalu keras sampai-sampai kapal selam mengalami kerusakan yang cukup parah. Untungnya, salah satu tim berhasil melepaskan pelampung darurat tepat sebelum kapal selam tenggelam. Mereka juga sempat melepaskan tembakan dan melalui cahaya ledakan itu terlihatlah beberapa tentakel besar di sekitar kapal selam. Scene kemudian menampilkan markas marinir Rusia, di mana para petinggi mendapat kabar tentang tenggelamnya kapal selam mereka. Dan karena kapal selam itu membawa senjata yang sangat penting, maka mereka berencana mengirim tim penyelamat untuk mengambilnya, atau kemungkinan jika tak bisa, maka kapal selam itu akan dihancurkan. Misi ini akan dipimpin oleh Victor yang merupakan adik dari kapten kapal selam yang tenggelam. Tentunya ini menjadi ketakutan bagi ibu dan keluarga Victor karena takut nanti Victor berakhir tragis juga. Jadi saat Victor hendak pergi, sang ibu memberikan jam tangan milik ayah Victor sebagai tanda keberuntungan. Di malam harinya, Victor lalu tiba di dermaga dan bertemu dengan teman ayahnya yaitu Laksamana Olshansky yang juga akan ikut dalam misi tersebut. Kemudian saat Victor masuk ke dalam kapal selam, banyak kru tim yang mengeluh karena mereka harus bergabung padahal mereka itu sedang cuti. Tapi mereka seketika diam saat Laksamana Olshansky datang. Di sisi lain, Julie dan Oscar berjalan di tengah badai sambil mencoba untuk mencari sinyal. Sampai akhirnya mereka berhasil mendapat sedikit sinyal dan terhubung dengan sebuah anjungan minyak. Tapi sayangnya badai salju terlalu lebat sehingga suara mereka tidak terdengar jelas oleh para pekerja anjungan. Oscar yang putus asa pun menembakkan suar sebelum akhirnya ia lemas dan jatuh pingsan. Di keesokan harinya, kapal selam berhasil mencapai titik hilangnya kapal dan mulai menyelam lebih dalam. Bersamaan dengan itu, Victor bersama beberapa perwira tinggi lainnya masuk ke ruang Olshansky dan terlihat sedang membahas sesuatu. Tapi saat Victor dan yang lainnya keluar ruangan, wajah mereka tampak kesal. Tak lama kemudian, rumor tentang strategi-strategi yang akan mereka ambil pun mulai menyebar. Kita kembali lagi ke Julia dan Oscar, di mana mereka menemukan pelampung darurat yang sebelumnya dilepaskan oleh kapal selam tenggelam. Keduanya pun sadar kalau pelampung itu milik kapal selam yang dilengkapi dengan alat pelacak. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu tempat itu. Di waktu yang sama, Victor dan timnya akhirnya mendeteksi sinyal dari pelampung darurat. Alhasil mereka pun langsung ke titik arah tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sekelompok paus muncul dan mengelilingi kapal selam mereka.
Lalu, karena mereka tidak mau menyakiti paus-paus itu, mereka pun mengarahkan kapal selamnya turun ke bawah. Namun, salah satu paus secara tidak sengaja menabrak penutup baling-baling kapal. Laksamana Olhenski yang kesal pun memberitahu yang lain agar menyalakan sonar, dan seketika paus-paus itu pun langsung berenang menjauh. Akan tetapi, selang beberapa menit saja, gelombang paus itu kembali menggerubungi kapal selam mereka. Namun, tak lama kemudian, paus-paus itu tiba-tiba pergi lagi dengan sendirinya. Ternyata, hal itu karena adanya suara berfrekuensi rendah di area tersebut dan dasar laut mulai naik. Tentunya, sudah pasti, ini ulah dari cumi-cumi besar yang muncul dan membunuh seekor paus hanya dengan satu pukulan. Kemunculan makhluk besar itu pun dirasakan para awak kapal selam. Namun, hal itu membuat mereka khawatir karena mereka tidak bisa mengidentifikasi suara yang mereka dengar, sedangkan radar mendeteksi adanya sesuatu yang besar datang mengarah ke mereka. Laksamana Olhenski pun mengira kalau itu musuh, jadi ia menyarankan untuk melepaskan tembakan. Namun, Victor masih tidak yakin karena jika memang itu musuh dan mereka memulai serangan terlebih dahulu, maka akan dinyatakan perang. Alhasil, Victor pun menyuruh krunya untuk berlindung ke celah antara dinding es. Bersamaan dengan itu, suara di radar semakin kuat hingga berdenging di telinga mereka. Sedangkan makhluk itu terus mengikuti mereka. Tapi karena di depan ada dinding es besar, jadi kru terpaksa menghentikan kapal sebelum menabraknya. Untungnya, selang tak lama, makhluk besar itu sudah pergi sehingga mereka pun kembali aman. Karena kejadian tadi, banyak kerusakan yang dialami kapal mereka. Hal ini tentunya membuat Olhenski geram karena Victor ngeyel dan lebih memilih mengambil resiko. Jadi, mereka pun memutuskan untuk naik ke permukaan untuk melakukan perbaikan. Sementara itu di permukaan, Julia dan Oscar yang sedang berpelukan untuk saling menghangatkan tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan kapal selam dari bawah air. Victor serta kru lainnya pun keluar dari kapal dan menemui kedua penyintas itu. Victor kemudian memastikan kalau Julia dan Oscar tidak membawa senjata. Ia juga mendengar cerita Julia bagaimana keduanya bisa sampai ke pelampung darurat. Tapi saat Victor membahasnya dengan Olhenski, Laksamana malah menyuruh Victor agar memberi dua penyintas itu makanan dan setelah itu pergi meninggalkan mereka. Karena Laksamana curiga kalau Julia dan Oscar ini mungkin adalah mata-mata. Namun, Victor tidak setega itu membiarkan mereka kedinginan di luar tanpa kendaraan dan perlengkapan yang memadai. Alhasil, Victor pun menyuruh keduanya agar bergabung dengan mereka. Setelah melakukan pengecekan, kapal selam lalu kembali ke dalam air. Sementara Julia dan Oscar diperiksa kesehatannya dan diberi maem. Victor kemudian bergabung dengan Julia dan Oscar untuk menanyakan lagi lebih detail tentang tujuan mereka bisa sampai di kutub utara. Julia pun menjelaskan kalau ia dan Oscar ini merupakan ahli geologi yang sedang melakukan penelitian dengan menjatuhkan beberapa bahan peledak ke dalam air. Dari situlah Oscar berpikir kalau bahan peledak mereka lah yang mencelakai kapal selam Rusia hingga tenggelam. Karena hal itu, Olhenski menyarankan agar menghentikan pencarian kapal selam yang tenggelam. Ditambah lagi, banyak ancaman di dalam laut sana. Jika kapal mereka yang diserang sampai rusak, maka mereka tidak bisa mengirim sinyal darurat. Akan tetapi, Victor sangat ingin menemukan kakaknya. Alhasil, ia tetap pada rencana sebelumnya dan meminta krunya untuk menjalankan kapalnya ke arah perkemahan Julia. Olhenski pun marah akan keputusan Victor ini. Ia juga memperingatkan Victor kalau ini sudah kedua kalinya ia ngeyel. Dan jika keputusannya ini salah lagi, maka tamat sudah riwayat mereka. Pencarian kapal selam yang tenggelam kemudian berlangsung beberapa saat. Sampai akhirnya radar menemukan adanya sesuatu misterius yang mengejar mereka lagi.
Tapi karena mereka berada di tempat terbuka dan tak ada tempat untuk bersembunyi, jadi para kru pun mengirim sinyal darurat ke anjungan minyak dan untungnya pihak anjungan mengizinkan mereka untuk bersembunyi di sana. Selang tak lama, Victor dan kru berhasil menghindar dari makhluk besar itu. Tapi naasnya, makhluk itu muncul ke permukaan dekat anjungan. Para pekerja anjungan pun melihat tentakel raksasa yang muncul, jadi mereka pun segera mengaktifkan alarm. Tentakel raksasa itu lalu mulai menyerang anjungan dan meruntuhkan semua struktur hingga menyebabkan banyak ledakan. Kejadian yang mengerikan ini pun membuat para pekerja panik dan mencoba lari. Namun mereka tidak ada tempat untuk lari karena berada di tengah lautan. Sementara itu, Victor kehilangan kontak dengan anjungan. Jadi, ia menggunakan periskop untuk melihat apa yang terjadi di permukaan. Di saat itulah, ia melihat tentakel raksasa sedang menjatuhkan Rick. Victor juga menampilkan kejadian itu ke layar, sehingga Laksamana Olensky serta para kru lainnya melihat makhluk apa yang sedang mereka hadapi. Setelah menghancurkan Rick minyak, monster itu kembali mengejar kapal selam lagi. Jadi mereka pun melarikan diri dengan berbelok secara tiba-tiba hingga membuat barang-barang berjatuhan. Olensky pun berpikir kalau keputusan Victor ini untuk kabur dari makhluk itu adalah kesalahan ketiganya. Alhasil, Laksamana pun memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinannya dan memilih untuk menyerang makhluk itu dengan menembakkan 2 torpedo yang berhasil mengenai target. Namun, keberhasilan serangannya itu tak berlangsung lama karena makhluk itu masih hidup dan terus mengejar mereka. Jadi, mereka pun terus melakukan serangan tanpa henti, tapi masih belum cukup untuk membunuh makhluk besar tersebut. Alhasil, Victor kembali mengambil alih komando lagi dan meminta kru untuk bergerak secepat mungkin. Akan tetapi lagi, upaya itu tidak berhasil karena tentakel makhluk itu menyenggol kapal selam mereka, sehingga menyebabkan beberapa kerusakan termasuk beberapa komputer yang mengalami konsleting. Tak berhenti di situ saja, cumi-cumi raksasa itu terus melakukan serangan berkali-kali sampai akhirnya sebuah ledakan terjadi di kompartemen torpedo dan memicu kebakaran. Alhasil 7 kru dikerahkan ke dalam area itu dan berusaha memadamkan api dengan alat pemadam. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata cumi-cumi raksasa itu sudah mengepung kapal selam mereka. Alhasil Victor pun memintakan yang lain untuk masuk ke mode senyap karena makhluk laut biasanya berburu dengan menargetkan suara. Untungnya, rencana Victor berhasil dan kraken itu pun berenang menjauh. Sekarang kru bisa melakukan tugasnya kembali. Namun api yang ada di area kompartemen mulai menyebar lebih luas dan tak mungkin bisa padam hanya dengan alat pemadam api. Karena kondisinya semakin parah, Victor pun menyuruh krunya untuk meninggalkan area kompartemen dan membiarkan senjata mereka terbakar. Akibatnya, beberapa kru mengalami luka bakar. Di situ Oscar dan Julia juga bergabung untuk membantu merawat luka-luka para kru di situ. Begitu juga dengan Victor yang luka di dahinya diobati oleh Julia. Setelah kejadian itu, keadaan kembali normal. Victor dan kru kemudian mulai membahas langkah mereka selanjutnya. Di situ mereka semua setuju untuk kembali pulang saja. Mereka juga tidak tahu lokasi tenggelamnya kapal selam Rusia, sekaligus adanya makhluk besar yang bisa mencelakai mereka kapan saja. Lalu, selama mereka dalam perjalanan pulang, Victor membaca surat terakhir dari ayahnya. Bersamaan dengan itu, Julia masuk ke ruangan Victor dan minta diperlihatkan peta serta semua titik lokasi tempat Kraken menyerang. Menurut legenda, cumi-cumi raksasa itu sering menyerang banyak kapal di masa lalu, dan setelah itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi, para ahli berteori
kalau Kraken itu sedang istirahat di dasar laut. Karena hal itulah, Julia menyimpulkan kalau bahan peledak yang ia jatuhkan ke laut itu mengenai sarang persembunyian Kraken sehingga membangunkan Kraken tersebut. Jadi, jika mereka ingin selamat dari amukan makhluk besar itu, mereka harus mematikan sonar, karena sonar itu akan menarik makhluk besar itu lagi. Julia juga menambahkan kalau cumi-cumi atau gurita biasanya menyeret mangsanya ke sarang mereka yang diduga lokasinya dekat dengan camp Julia sebelumnya. Mendengar penjelasan Julia, Victor pun berpikir kalau kapal selam yang ditumpaki oleh kakaknya mungkin dibawa Kraken ke sarangnya. Di tengah obrolan mereka, salah satu kru lalu memberitahu kalau mereka menemukan sebuah petunjuk. Victor lalu diminta untuk mendengarkan rekaman suara saat mereka sedang dalam mode senyap. Dalam rekaman itu, ia mendengar suara teng-teng-teng seperti ketukan logam. Jadi mereka melacak sinyal tersebut dan mendapati kalau itu berasal dari wilayah yang dekat dengan camp Julia. Dan kemungkinan sinyal itu dikirim oleh seseorang yang selamat dari tenggelamnya kapal selam. Setelah dibicarakan sama-sama, mereka pun setuju untuk kembali menyelidiki kapal selam yang tenggelam dan langsung menuju ke camp Julia. Selama perjalanan, Victor kemudian mengingat masa kecilnya saat ia tersesat di pegunungan. Kemudian, saat kapal selam mereka mulai turun ke dasar laut, beberapa sekrup kecil mulai lepas karena tekanan kedalaman laut. Jadi Victor pun minta kru agar membawa kapal ke atas lagi. Setelah itu, mereka menemukan sebuah jurang yang kedalamannya tidak berdasar. Karena tak mau ada risiko yang lebih parah, alhasil Victor dan beberapa kru pun menggunakan kapal selam mini untuk menyelidiki kedalaman jurang tersebut. Sedang Laksamana Olhensky mengambil alih komando untuk sementara waktu. Saat Victor dan yang lainnya mulai menyelam menggunakan kapal selam mini, tekanan di dalam mulai membebani kapal. Jadi secepat mungkin mereka pun harus kembali jika tidak menemukan apapun. Lalu, ketika mereka berhasil mencapai dasar, mereka menemukan ratusan kapal tenggelam berserakan, yang artinya teori Julia tentang cumi-cumi yang membawa mangsanya ke sarangnya itu benar. Sampai akhirnya, mereka menemukan kapal selam yang tenggelam dan melihat beberapa kerusakan di luar kapal. Jadi, mereka pun segera memasangkan kapal selam mini di atasnya dan masuk melalui palka. Tentunya upaya itu tak mudah karena arus di dalam sana sangatlah kuat. Untungnya, upaya mereka berhasil sehingga Victor langsung masuk ke dalamnya. Dan benar saja, ternyata kakaknya Alexander dan kru kapal lainnya masih hidup. Tak menunggu lama, Victor pun mulai mengevakuasi korban yang selamat dan mengirim berita itu ke kapal selam utama, yang akhirnya membuat semua orang kegirangan. Tapi karena kapal selam mini itu terlalu sempit dan tak cukup untuk membawa semua korban yang selamat, jadi mereka pun harus bolak-balik untuk menyelamatkan semua orang yang selamat. Victor pun membiarkan sebagian untuk pergi dulu, sedang dia tetap tinggal bersama kakaknya dan beberapa orang lainnya. Tak lupa kapal selam mini juga memasang pelacak di tempat itu agar nantinya saat mereka kembali bisa mudah untuk menemukan lokasinya. Tetapi mereka akhirnya mematikan alat tersebut karena mungkin bisa menarik perhatian Kraken. Tak lama kemudian kapal mini akhirnya tiba di kapal selam utama dan langsung membawa semua korban masuk ke dalam untuk diobati. Akan tetapi kru yang bisa mengendalikan kapal selam mini ini mabuk laut. Alhasil Julia meminta bantuan Oscar yang sebelumnya punya pengalaman bekerja di kapal selam. Meski awalnya ketakutan,
Tapi akhirnya Oscar pun setuju untuk bergabung ke kapal selam mini. Saat kapal mini lepas landas, Olshansky melihat di radar kalau Kraken mulai bergerak lagi. Sementara itu, Victor dan Alexander menyelidiki masuk ke kapal selam untuk mengambil senjata dan menemukan kode-kode di brankas. Tapi saat mereka mencoba menggunakan di komputer, sistemnya tak merespon. Victor pun tak menyerah begitu saja, dan setelah ia mencoba banyak tombol, Victor akhirnya berhasil menyalakan komputer dan sedang melihat senjata-senjata masih berfungsi. Elektromagnetik yang dihasilkan kapal selam itu juga terdeteksi oleh kapal mini, sehingga membuat kapal mini itu mudah untuk menemukan kapal selam yang tenggelam. Kembali lagi ke kapal selam utama, di mana para kru ketakutan melihat Kraken yang semakin dekat. Jadi mereka segera menuju ke dasar dan masuk ke dalam mode senyap. Namun, beberapa skrup kembali terlepas karena tekanan di bawah dasar laut akan tinggi. Selain itu, air juga mulai membanjiri salah satu kompartemen sehingga membuat para kru tak tahu apakah mereka ini bisa bertahan dengan mode senyap dalam waktu yang lama. Di samping itu, kapal mini berhasil mencapai kapal yang tenggelam. Tapi saat mereka akan memasangkannya ke kapal selam, mereka tidak sengaja menabrak pelacak dan menyalakannya. Alhasil Kraken itu pun merasakan keberadaan mereka dan langsung berenang ke arah mereka. Laksamana Olshansky kemudian mengambil kesempatan ini untuk menyuruh krunya mengarahkan kapal kembali ke permukaan. Sementara itu, Victor merangkak melalui pipa untuk menjangkau senjata di ruang torpedo. Sedang Alexander mendengar kapal selam mini berlabuh dan memberitahu krunya agar segera naik. Selang tak lama, Victor akhirnya tiba di ruang senjata dan mulai memasukkan kode ke dalam torpedo. Sementara Alexander melakukan hal yang sama di komputer. Kini kita tinggal menunggu senjata yang mulai dimuat. Namun Kraken sudah mendekati kapal selam tersebut dan melakukan serangan. Victor dan Alexander pun saling berkomunikasi melalui radio karena Kraken itu mulai mengoyak kapal selam. Keduanya pun kemudian mengucapkan permintaan maaf atas pertengkaran mereka di masa lalu. Dan saat cumi-cumi raksasa itu kembali menyerang lagi, Victor dan Alexander bersiap menekan tombol secara bersamaan. Alhasil, senjata pun kini mulai aktif. Senjata itu membuat monster itu kepanasan dan akhirnya meledak. Ledakan besar itu pun terlihat menembus es Arktik dan bahkan mencapai atmosfer. Kini air mulai membanjiri kapal selam, sehingga Victor segera bergegas kembali melalui pipa dan menemui Alexander. Keduanya pun harus bergegas karena senjata-senjata di dalam kapal itu sudah diset untuk hancur otomatis. Kapal selam itu lalu mulai tenggelam dan ombak kuat yang menghantam koridor menyebabkan keduanya terpisah. Tapi untungnya Victor melihat tangan Alexander yang membul di air. Jadi ia meraihnya sehingga Alexander pun kini aman bersamanya. Keduanya lalu bergegas menaiki tangga dan masuk ke kapal selam mini. Dengan hanya 2 menit tersisa sebelum ledakan, kapal selam mini itu gagal melepas doknya. Untungnya Victor ingat kalau ada tuas darurat. Ia pun langsung menariknya sehingga kini Pak Mini bisa lepas landas tepat sebelum persenjataan meledak. Sementara itu di permukaan, kapal selam utama sedang menunggu kabar. Karena cukup lama menunggu, mereka pun hampir kehilangan harapan. Sampai akhirnya mereka melihat beberapa gelembung di air yang ternyata adalah kapal mini yang akhirnya kembali. Semua orang pun bersorak bahagia. Di samping itu, Victor lalu memberikan jam tangan ayahnya ke Alexander. Namun Alex menolak dan menyuruh Victor untuk menyimpannya saja. Tak lama kemudian, para kru tiba di Rusia dan 2 saudara itu akhirnya bersatu kembali dengan keluarga mereka dan film pun bubar.
Guys, itulah alur cerita film Kraken yang dirilis pada tahun 2025. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.